masuk ke sedikit kita bacakan manaqib tentang Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman kata Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah." Ini banyak orang menyangka hadis baginda Nabi. Padahal ini disebutkan di dalam kitab Idhahul Mubham. Tashil karangan Dr. Ulun lah, guru ulun di Hadramaut, bahwasanya inda dzikri shalihin tanzilur rahmah itu bukan hadis Nabi. Kita banyak menyangka itu hadis Nabi, padahal itu perkataan Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, ketika disebutkan manaqib orang-orang soleh, maka turunlah di tempat tersebut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat pembacaan Syekh Saman Al-Madani, biografi singkat beliau ini, kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Saman Al-Madani, nama beliau ialah Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Nah, ngaran sidin lain Syekh Saman, tapi ngaran sidin Muhammad bin Abdul Karim. Itu nama beliau. Silsilah keturunan beliau ini ialah sampai kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ibnu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah Zahra. Artinya Syekh Saman Al-Madani ini nasab beliau dari Sayyidina Hasan. Contoh zaman sekarang yang terkenal kayak siapa? Kayak Abuya Maliki. Abuya Maliki itu apakah Habib Sidin? Tapi Sidin bukan jalur Sadah Bani Ba'alawi, tapi Sidin dari jalur Sayyidina Hasan. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu beliau itu apakah Habib, tapi bukan dari Sayyidina Husain, tapi dari Sayyidina Hasan. Bila dari Sayyidina Husain ini kebiasaan para habaib dari Tarim Hadramaut Yaman itu Sayyidina Husain. Sedangkan bila Sayyidina Hasan ini wilayah Mekah itu, nah itu kebanyakan dari Sayyidina Hasan. Dan diantaranya juga Syekh Saman Al-Madani, beliau ini keturunan dari Sayyidina Hasan. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1130 Hijriah. 1130 Hijriah. Dan ketika beliau lahir, ini 2 tahun setelah beliau lahir, itu meninggal dunia wali kutub yang memegang wali kutub selama 60 tahun. Siapa? Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Imbah Sidin lahir, nah Sidin kemungkinan besar Sidin mengganti wali kutub Imam Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Karena kan waktu Sidin lahir tahun 1130, 2 tahun kemudian wali kutub meninggal Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, kemungkinan besar tingkat kewalian Imam Abdullah Al-Haddad ini berpindah ke Syekh Saman Al-Madani. Karena itu bertepatan benar waktunya tuh, nah beparakan 2 tahun dia jaraknya. Nah itu. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun 1189 Hijriah. Beliau adalah ulama besar dari wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bermazhab Asy'ari dalam bidang akidah, dan bidang fiqih beliau bermazhab Asy-Syafi'i, dan dalam bidang tasawuf beliau berpegang kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu Syekh Saman Al-Madani. Guru mursyid beliau diantaranya adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri radhiyallahu anhu. Beliau ialah seorang wali agung dari Syria. Silsilah keturunannya sampai pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya guru Sidin ini juga dari keturunan sahabat yang mulia dari Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Mustafa Al-Bakri ini. Dari pihak ayah, sedangkan dari pihak ibu Syekh Saman Al-Madani nih keturunan daripada Sayyidina Husain. Nah, artinya abah dari Sayyidina Hasan, ibu dari Sayyidina Husain. Nah, tapi ngarannya beliau nih, kita nih kan misalkan keturunan mengambil dari pihak abah, otomatis Sidin keturunan Sayyidina Hasan. Tapi ibu Sidin Sayyidina Husain keturunannya. Pangkat kewalian beliau ialah seorang pamungkas para wali, yakni Al-Ghaus Az-Zaman, dan wali kutub al-akhwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Nah, artinya bertepatan tadi itu deh. Ketika Imam Abdullah Al-Haddad meninggal dunia, otomatis ada yang menggantikan. Karena ilmu itu bila ilmu kadang transfer. Tapi misalkan kewalian seseorang itu bisa bahasanya jar gulurun di sana itu bisa
misalkan dari kuitan mau ke anak itu bila keilmuan kada kawa dikirim. Tapi misalkan kayak haibah kayak pangkat kewalian tuh kawa dikirim menjadi guru gitu nah. Nah mungkin di sini kan waktu meninggal Imam Abdul Haddad kewalian beliau dikirim beliau ke Syekh Saman Al Madani karena bertepatan tuh waktu meninggalnya kurang waktu beliau meninggal lawan Syekh Saman dilahirkan ke kurang lebih. Nah dan beliau ialah khalifah Rasulullah pada zamannya. Beliau banyak memiliki karamah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Karamah agung beliau ialah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberikan syafaat 70 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Mudahan kita termasuk daripada 70 ini juga dengan berkat membaca manaqib beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan singkat cerita aja, wasiat Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani ini beliau pernah berwasiat. Di antara wasiat yang diberikan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu ialah berkata Syekh Al-Imam Qutb Al-Ghaus Az-Zaman Walil Qutb Al-Akhwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, tidaklah aku diangkat nih wasiat sidin non kita nih yang masih hidup. Tidaklah aku diangkat Allah menjadi wali kutub dan kutub Al-Akhwan melainkan aku selalu rutin membaca doa Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur li ummati sayyidina Muhammad 4 kali jasidin. Waktunya kapan? Berturut-turut. Misalkan kita membaca tadi Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur li ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh. Sebelum berkata-kata jarsidin, berkata-kata urusan dunia dengan istiqomah membaca, maka menempati martabat fadilah kutub. Seolah-olah kita kayak wali kutub jarsidin. Itu amalan sidin. Dan maksud beliau memberikan amalan ini kepada kita, apa tujuannya? Agar kita selalu bersatu sesama umat Islam dan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah ada iri dengki dan buruk sangka terhadap sesama sekalipun seorang itu kelihatan hina. Artinya sidin memberikan amal ini supaya umat Nabi Muhammad ini bersatu. Kayak mana kita sekarang kan umat Nabi Muhammad terpecah belah. Ada yang kada sependapat ini. Misalkan contoh yang ringannya aja nih sampai yang subuh. Sebagian ada yang bakunut, ada yang kada. Karena yang kada bakunut ini mah walin, apa yang bakunut, yang kada bakunut mah walin, apa yang kada bakunut ya. Nah kayak itu bahuwalan. Itu jangan sampai umat ini sama. Contohnya nang kayak Imam Syafi'i lawan Imam Malik, Imam Syafi'i lawan Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i berziarah ke tempat Imam Malik, otomatis Imam Syafi'i disuruh Imam Malik jadi imam. Dan ketika Imam Syafi'i jadi imam, ketika sholat subuh, apakah Imam Syafi'i membaca kunut? Sidin kada bawa kunut karena menghormati Imam Malik. Sedangkan sebaliknya pula ketika Imam Malik berziarah ke tempat Imam Syafi'i yang tahu kita apa? Ketika subuh salatnya bakunut. Disuruh Imam Syafi'i, Imam Malik jadi imam. Ketika Imam Malik menjadi imam di wilayah Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik pun bakunut. Artinya kita nih saling menghormati satu sama lain, jangan sampai bentrok. Nih dikit-dikit bentrok menyalahkan itu kada baik. Nah, makanya kita kan misalkan kita nih ke wilayah orang bakunut umpat, kita orang kada bakunut umpat juga, apakah salah? Kada ada yang salah. Yang penting kita umat Islam rukun sejahtera. Nah gitu. Tujuan beliau memberikan amal ini untuk kita supaya umat Nabi Muhammad nih rukun tanpa ada perpecahan belah. Nah itulah tujuan Syekh Saman Al-Madani memberikan amalan tersebut kepada kita semua. Jadi membaca doa ini setelah sholat subuh dengan niat, ini perlu ada niatnya. Dengan niat mudah-mudahan semua umat Rasulullah diampuni atas segala dosa dan dimudahkan untuk mengamalkan, dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan dari segala penyakit hari seperti riya, ujub, takabur, sombong, iri dengki dan sifat-sifat buruk lainnya. Nah itu ialah sedikit wasiat yang diberikan Syekh Saman Al-Madani kepada kita. Baratan semoga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal
alamin. Imbas sembahyang subuh baca 4 kali Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah malam ini pengajian terakhir karena kan minggu depan sudah malam nisfu Sya'ban. Nah, insyaallah pengajian kita nanti dikabarkan di grup lanjut setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita libur aja, fokus berpuasa. Nah lah kita libur. Insyaallah dilanjutkan karena imbah Ramadan ada aja infonya di grup kita. Nah, insyaallah taala. Kita lanjut membaca tahlil sedikit.